COVID-19 memang belum hilang dari muka bumi, termasuk di negara Indonesia. Namun kita harus tetap beraktivitas secara produktif dan aman. Untuk itu, kita harus merubah kebiasaan hidup yang lama ke kebiasaan hidup yang baru di masyarakat, agar tetap produktif dan aman dari ancaman COVID-19. Yuk kita simak apa saja yang harus kita lakukan untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru ini. Masker menjadi sesuatu yang wajib untuk kita saat ini. Selalu gunakan masker ketika akan keluar rumah. Pastikan untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain, minimal 1 meter untuk menghindari percikan droplet yang mengandung virus. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Sediakan hand sanitizer di tas atau di kantong untuk antisipasi apabila tidak tersedia sabun dan air yang bersih. Pastikan untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Hindari kontak tangan dengan orang lain, serta tidak bersalaman. Gunakan uang elektronik ketika akan bertransaksi. Pastikan untuk selalu melindungi anggota keluarga di rumah dari ancaman virus yang kemungkinan kita bawa dari luar rumah, dengan langsung mandi dan berganti pakaian bersih setibanya di rumah. Mudah bukan? Yuk bersama-sama kita putus mata rantai penularan COVID-19. Dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru, maka kita akan melindungi diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia. Adaptasi kebiasaan baru, produktif dan aman dari COVID-19. Salam Patunggilan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah keluarga pada hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri. Dengarkanlah panggilan ibadah. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai saudara semuanya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bernyanyi dari Kidung Kontekstual nomor 90, bait yang pertama, GKJW. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya, memberlakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan kiprahnya, membangun diri bangsa dan negara. Itulah panggilannya, dengan moto Patunggilan Kang Nyawiji, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. Kita memasuki pelayanan firman pada hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa terkasih, firman-Mu lah sumber kehidupan kami, firman-Mu lah penuntun jalan kehidupan kami, firman-Mu lah terang kehidupan kami. Maka berilah kepada kami firman-Mu, bersabdalah kepada kami, sehingga kami umat-Mu mendengar suara-Mu, suara Sang Gembala Agung,
di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkan. Amin. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47 yang demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul di tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian bacaan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, yang menjadi judul kita pada hari ini adalah umat yang dibangun atas dasar kasih-Nya. Jemaat terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan kita pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana umat Kristen pada zaman mula-mula. Kita dapat melihat bagaimana mereka digerakkan oleh kasih Tuhan, kemudian menerima firman-Nya, menerima pengajaran Tuhan dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Dan setelah mereka dibaptis, mereka menjadi satu bagian yang utuh satu dengan yang lain, di mana hal ini diwujudkan dengan selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Mereka hidup berbagi bersama. Mereka membagikan roti untuk kehidupan mereka sehari-hari. Para jemaat pada waktu itu, mereka juga bertekun dalam satu persekutuan, mendengarkan pengajaran para rasul. Mereka bertekun mendengarkan pengajaran para rasul. Dan jemaat yang terkasih, mereka pun membuka rumah mereka, mereka membuka ruang-ruang kehidupan mereka bagi saudara-saudara dalam persekutuan untuk makan roti bersama. Dan sebagaimana kehidupan manusia, mereka tidak terlepas dari kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Makan. Selalu ada di antara mereka yang menjual barang miliknya untuk memenuhi kehidupan bersama. Hasil penjualan dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jemaat terkasih, dalam kehidupan yang demikian ini, mereka memuji Tuhan, mereka tetap saling mengucap syukur bersama-sama. Dan oleh karena itu,
mereka disukai oleh banyak orang. Dan Tuhan pun menambahkan jumlah orang yang percaya setiap harinya. Jemaat terkasih, kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita masa kini, sebenarnya kita pun tidak jauh berbeda. Setiap kita pada saat ini tentu masing-masing dengan tekun belajar tentang pengajaran para rasul. Masing-masing mempunyai waktu pribadi untuk membaca kitab suci, belajar tentang firman Tuhan. Tentu setiap kita saat ini saling berbagi, saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan kita berjemaat, kita pun diajari untuk satu dengan yang lain, saling menghibur, menguatkan, membentuk persekutuan. Jemaat terkasih, kita pun sama, tidak terlepas dari kebutuhan kehidupan kita masing-masing. Saat ini, masing-masing dari kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Saat ini, masing-masing dari kita bisa jadi ditekan oleh kebutuhan itu. Masing-masing dari kita saat ini mempunyai beban kebutuhan yang tidak sama tentu saja satu dengan yang lain. Bisa jadi di tengah tekanan kebutuhan hidup saat ini, di tengah kebutuhan kita masing-masing, kita kemudian lupa kepada sesama. Karena kita terlalu sibuk memikirkan kita sendiri. Kita terlalu sibuk memikirkan kebutuhan kita sendiri. Sehingga kita lupa kepada sesama. Saudara-saudara terkasih, kadang hal inilah yang membuat kita terpecah, membuat kita tercerai-berai, membuat kita kemudian tidak dapat mewujudkan diri sebagai satu persekutuan yang utuh antar umatnya. Maka dalam keadaan seperti inilah, kita perlu mengambil waktu secara khusus untuk kita merenungkan kembali betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Di tengah setiap kebutuhan kita, di tengah tekanan kebutuhan kita, desakan ekonomi mungkin. Mari kita ingat bahwa Tuhan jauh lebih besar dari kebutuhan kita. Bahwa Tuhan jauh lebih besar dari segala tekanan kehidupan kita, bahwa kasih Tuhan menyertai setiap umatnya ini akan mencukupkan setiap kebutuhan umatnya. Saudara-saudaraku terkasih, sebagaimana pada umat Kristen mula-mula, mereka yang disentuh oleh kasih Tuhan, hidup bersama, saling membagikan roti, membuka ruang-ruang di dalam rumah mereka untuk sesamanya, menjual miliknya untuk dibagikan kepada orang lain. Inilah yang menjadi panggilan kita bersama. Saudara-saudara terkasih, GKJW sebagai gereja pernah mengalami juga perpecahan yang demikian karena kebutuhan masing-masing anggotanya, karena kepentingan masing-masing anggotanya. Tetapi kembali, yang menyatukan mereka adalah kasih Allah. Kasih Allah yang penuh pengampunan telah merekatkan warga GKJW kembali menjadi gereja satu persekutuan. Maka saat ini pun hal itu dapat saja terjadi. Perpecahan mungkin ada di antara kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar, yang begitu agung,
Karena itulah yang memulihkan kehidupan kita. Kita nyatakan diri sebagai umat yang dibangun atas dasar kasih dan kebaikan Tuhan, atas kasih yang memulihkan kehidupan kita, yang memperbaiki kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati umat-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mewujudkan rasa syukur kita dengan persembahan, dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 256, bait 1 dan bait ketiga, dengan judul Kita Satu Dalam Tuhan. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita akan bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa terkasih, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, karena Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang mempersatukan kami sebagai satu kesatuan di dalam kasih-Mu. Maka ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, sebagaimana kami juga menyerahkan persembahan kami. Pakailah ya Tuhan, pakailah kehidupan kami, persembahan kami, sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih setia-Mu di dunia ini, melalui pelayanan gereja ini. Ya Bapa terkasih, kami juga menyerahkan kepadamu jalannya sidang Majelis Agung GKJW, tanggal 11 dan juga 23 Agustus tahun 2020 ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami berbagai bentuk teknologi yang dapat menyatakan kasih setia-Mu kepada dunia ini. Kau telah mengaruniakan kepada kami teknologi pada saat ini, sehingga kami dapat tetap melangsungkan sidang Majelis Agung meskipun kami berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Allah Bapa terkasih, biarlah ini semua menjadi jalan berkat-Mu bagi kami semuanya. Kami juga menyerahkan kepadamu segenap tenaga medis, pasien COVID-19 dan keluarganya, segenap rumah sakit. Kiranya melalui ini semuanya, damai sejahtera-Mu sungguh terwujud di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Bapa terkasih,
Kami juga menyerahkan kepadamu orang-orang yang tetap bekerja di tengah pandemi ini, orang-orang yang tetap menempuh segala resiko untuk kebutuhan sehari-hari mereka, untuk anak-anak mereka. Kami percayakan kepadamu bahwa keluarga ini Tuhan sendiri yang menjaga, Tuhan sendiri yang memelihara. Kami serahkan juga anak-anak yang sekolah, kiranya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan belajar mereka, sehingga mereka tetap tumbuh menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sungguh mengerti tentang segala pelajaran yang diterimanya, segala didikan yang diterimanya. Dan hal ini menjadi bekal bagi anak-anak ini nanti menuju kedewasaan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa terkasih, kami serahkan juga setiap keluarga dengan kebutuhan masing-masing. Kami serahkan kepadamu dengan pergumulan masing-masing. Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang menjaga, Tuhan sendiri yang memelihara setiap keluarga. Allah Bapa terkasih, kami serahkan juga kehidupan GKJW, biarlah senantiasa menjadi alat Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Demikian ya Bapa doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 412, bait yang pertama, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai umatnya sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.